Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewa dengan NPM 2315061131. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian synchronous counter bagian synchronous counter down. Jadi, untuk penjelasan alurnya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelumnya, di percobaan ini, saya menggunakan 4 gerbang JK flip-flop, 1 logic state, 2 gerbang AND yang diinisialisasikan dengan U3 dan U4, dan 4 logic probe atau output yang diinisialisasikan dengan A, B, C, dan D. Untuk alur rangkaiannya sendiri, yaitu inputan pertama diinputkan dengan nilai 1, masuk pada inputan rangkaian JK flip-flop U1 pada bagian inputan clock. Maka, inputan clock pada gerbang JK U1 bernilai 1, sedangkan inputan clock JK yang lainnya bernilai 1 juga. Setelah itu, inputan yang tadinya bernilai 1 di-switch ke inputan bernilai 0. Sehingga inputan clock pada JKU1 bernilai 0. Dan output key berubah dari 0 menjadi 1, sedangkan output untuk key action berubah dari 1 ke 0. Sedangkan inputan clock gerbang JK yang lainnya juga bernilai 0. Dan output key dan key action pada gerbang lainnya masih bernilai sama seperti sebelumnya. Sehingga menghasilkan output untuk switch yang pertama dengan nilai output 110. Selanjutnya, output JKU1 dengan nilai 1 akan menjadi input JK pada gerbang JKU2. Apabila inputan di switch dari 0 ke 1, maka inputan clock semua gerbang JK bernilai 1. Sedangkan output key dan key action pada JKU2 masih tetap bernilai sama seperti sebelumnya, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya, inputan di switch lagi dari 1 ke 0, maka output key JKU2 yang sebelumnya bernilai 0 dan 1 berubah menjadi key berubah menjadi 1 dan key action berubah menjadi 0. Untuk JKU1 akan kembali pada kondisi semula di mana key bernilai 0 dan key action bernilai 1. Sehingga hasil output yang didapatkan bernilai 1101. 1101. Selanjutnya, inputan ketiga di switch dari nilai 0 menjadi 1, maka inputan clock semua gerbang JK akan bernilai 1. Sedangkan untuk output JKU2 masih bernilai sama seperti sebelumnya, di mana key bernilai 1 dan key action bernilai 0. Setelah itu, inputan di switch lagi dari 1 ke 0, maka inputan clock pada gerbang JK berubah nilai menjadi 0. Tetapi output key dan key action JKU2 masih bernilai sama, di mana key bernilai 1 dan key action bernilai 0. Untuk output key dan key action pada gerbang JKU1 berubah dari key yang sebelumnya bernilai 0 menjadi 1 dan key action yang sebelumnya 1 menjadi 0. Lalu output key JKU1 dengan output JKU2 akan diinputkan pada gerbang NU4, sehingga hasil output gerbang NU4 menjadi inputan untuk inputan J dan K pada gerbang JKU3. Sehingga hasil output untuk switch yang ketiga bernilai 1100. Selanjutnya, apabila inputan di switch lagi dari 0 menjadi 1, sehingga semua inputan clock pada gerbang JK mendapatkan nilai 1. Setelah itu, inputan di switch lagi dari 1 menjadi 0, maka inputan dan output gerbang JK U1 dan U2 akan kembali normal seperti sebelumnya, di mana inputan clock bernilai 0
Dan output key dan key aksen bernilai 0 dan 1. Key 0 dan key aksen 1. Sedangkan untuk output key dan key aksen pada gerbang JKU3 akan berubah, di mana key yang sebelumnya bernilai 0 akan berubah menjadi 1 dan key aksen dari 0 menjadi 1. Sehingga hasil output yang keempatnya itu bernilai 1011. Begitu alur berikutnya sampai, maka alur rangkaian selanjutnya akan sama dengan alur yang telah dijelaskan di atas, sehingga hasil output akhir pada switch ke-15 bernilai 0000. Tujuan penggunaan gerbang N pada rangkaian di atas supaya output yang dihasilkan akan berurut sesuai dengan alurnya, atau urutannya sesuai dengan urutan biner. Setiap output pada gerbang JK akan berganti apabila nilai inputannya diganti dari 1 menjadi 0. Inputan clock di sini didapat dari nilai logic state yang diinput. Output pada rangkaian di atas diawali dengan output 111 hingga output akhir bernilai 000. Di mana saya di sini menjelaskan gerbang rangkaian synchronous counter down, di mana nilainya berubah dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk penjelasan synchronous counter down, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asynchron counter up. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian asinkron counter up. Sebelum saya menjelaskan mengenai alur rangkaian asinkronous counter up, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih asinkron counter up ini. Asinkron counter up ini berjalan dari nilainya yang kecil hingga berubah menjadi nilai yang terbesar, di mana setiap nilai, setiap input dan output akan diproses secara bertahap. Untuk alurnya sendiri, di sini saya menggunakan 4 gerbang JK flip-flop yang diinisialisasikan dengan JK U1, U2, U3, dan U4. Di sini juga saya menggunakan 1 logic state dan 4 logic probe, yang mana diinisialisasikan dengan inputan A, B, C, dan D. Untuk alur rangkaiannya sendiri, di sini saya memulai dengan inputan 0. Maka hasil output dengan inputan 0 di sini yaitu 0000. Selanjutnya, saya men-switch inputan dari 0 menjadi 1, maka inputan clock pada gerbang JKU1 mendapatkan nilai 1. Sedangkan inputan J dan K pada JK flip-flop U1 bernilai 1 didapatkan dengan adanya VCC, di mana fungsi VCC sendiri memberikan inputan bernilai 1 atau positif. Saya menginputkan di sini dengan inputan 1, sehingga inputan clock jika U1 bernilai 1 dan output key yang sebelumnya bernilai 0 menjadi 1 dan key aksen yang sebelumnya 1 menjadi 0. Sehingga output yang dihasilkan bernilai 0, 0, 0, dan 1. Selanjutnya saya men-switch kembali nilai inputan dari 1 menjadi 0, di mana inputan clock JKU1 berubah menjadi 0, sedangkan outputnya masih tetap bernilai sama, yaitu key bernilai 1 dan key aksen bernilai 0. Selanjutnya saya men-split atau mengganti nilai inputan dari 0 menjadi 1, maka inputan clock JKU1 mendapatkan nilai 1 dari logic probe, logic state, sedangkan output JKU1 berubah nilai, di mana key yang sebelumnya bernilai 1 berubah menjadi 0 dan key aksen dari sebelumnya bernilai 0 berubah menjadi 1. Hasil dari output key aksen JKU1 akan diinputkan pada gerbang JKU2 pada bagian clock, sehingga nilai clock pada gerbang JKU2 bernilai 1 dan menghasilkan output key yang sebelumnya bernilai 0 berubah menjadi 1, sedangkan key aksen dari sebelumnya 1 berubah menjadi 0. Sehingga output yang dihasilkan bernilai 0010, di mana 1 ini didapatkan dari gerbang JKU2. Selanjutnya, inputan kita switch lagi dari 1 diubah menjadi 0. Maka inputan clock JKU1 nilai clocknya berubah menjadi 0, outputnya masih bernilai
sama, yaitu key bernilai 0 dan key aksen bernilai 1, dan gerbang JKU2 masih bernilai sama seperti sebelumnya, di mana inputan clock bernilai 1, key bernilai 1, dan key aksen bernilai 0. Selanjutnya, kita switch lagi inputannya dari 0 menjadi 1, maka inputan clock pada JKU1 berubah nilai dari 0 menjadi 1, dan outputnya juga berubah. Yang sebelumnya key bernilai 0 berubah menjadi 1, dan key aksen dari yang sebelumnya 1 berubah menjadi 0. Dan inputan clock pada gerbang JKU2 berubah dari 1 menjadi 0, di mana 0 ini didapatkan dengan hasil output key aksen pada gerbang JKU1. Sehingga outputnya masih bernilai sama untuk gerbang JKU2, di mana key bernilai 1 dan key aksen bernilai 0. Sehingga hasil output yang didapat itu bernilai 0011. 1 ini didapat dari gerbang JKU2, dan 1 yang di atas didapatkan dengan hasil dari output gerbang JKU1. Selanjutnya, inputan kita switch lagi dari 1 menjadi 0. Maka inputan clock JKU1 bernilai 0. Dan untuk inputan clock gerbang JKU2, U3, U4 masih bernilai sama. Selanjutnya, inputan kita switch lagi dari 0 menjadi 1, di mana inputan clock JKU1 bernilai yang sebelumnya bernilai 0 diubah menjadi 1, dan hasil output key yang sebelumnya bernilai 1 berubah menjadi 0, dan key aksen yang sebelumnya 0 berubah menjadi 1. Sehingga output dari key aksen dari gerbang JKU1 akan menjadi input pada clock gerbang JKU2. Sehingga hasil output key dan key aksen JKU2 yang sebelumnya key bernilai 1 berubah menjadi 0, dan key aksen yang sebelumnya menjadi 0 berubah menjadi 1. Sehingga hasil output key aksen gerbang JKU2 akan menjadi input clock gerbang JKU3, di mana inputan clock gerbang JKU3 yang sebelumnya bernilai 0 berubah menjadi 1, dikarenakan mendapatkan input dari output key aksen gerbang JKU2. Sehingga output gerbang JKU3, key yang sebelumnya bernilai 0 diubah menjadi 1, dan key aksen yang sebelumnya 1 berubah menjadi 0. Sehingga hasil output yang didapatkan yaitu 0100, di mana 1 didapatkan dengan hasil output key gerbang JKU3. Begitu alur selanjutnya hingga kita men-switch nilai sampai ke switch 15, di mana hasil switch gerbang ke-15 outputnya bernilai 1111. Pada gerbang asynchronous counter up, semua inputan mendapatkan nilai dari hasil output pada masing-masing gerbang JK flip-flop. Dan inputan clock akan mendapatkan input dari hasil output key aksen pada masing-masing gerbang JK sebelumnya. Sehingga hasil output pada rangkaian ini dieksekusi secara bertahap sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Kesimpulannya, output akan diproses satu persatu sesuai dengan urutan alur gerbang yang telah dijelaskan di atas. Pada rangkaian ini, output pertama bernilai 000 dan output akhir bernilai 11. Hasil output didapat dari output key pada masing-masing gerbang flip-flop. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai rangkaian synchronous counter down dan asynchronous counter up. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.